Selanjutnya yaitu sholat gerhana, yaitu gerhana matahari atau khusuf dan bulan atau khusuf juga. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sholat ini disunatkan bagi orang laki-laki dan perempuan dan dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Apabila dikerjakan secara berjamaah, setelah mengucapkan salam, imam terus khutbah. Sedangkan apabila dikerjakan sendirian, setelah selesai sholat tidak perlu berkhutbah. Tata cara mengerjakannya yaitu yang pertama takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati. Dan yang kedua, niat sholat sunnah gerhana matahari adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal kusufi rok'ataini imaman lillahi ta'ala, sebagaimana menjadi imam. Dan yang ketiga, nilai sholat sunnah gerhana bulan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal khusufi rok'ataini imaman lillahi ta'ala, sebagaimana menjadi imam juga. Dan yang keempat, setelah itu kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan disambung dengan membaca salah satu surat dari Al-Quran seperti dalam sholat biasa. Dan yang kelima, setelah itu ruku, lalu kembali membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah dari Al-Quran. Dan yang keenam, setelah itu ruku, itidal, sujud dan seterusnya seperti dalam sholat biasa. Dan yang ketujuh, setelah selesai sholat lalu dilakukan khutbah. Khutbah ini biasa dikerjakan oleh imam atau diserahkan kepada orang lain. Isi khutbahnya nasihat sesuai dengan kepentingan itu, seperti menganjurkan agar sholat bertobat dari kesalahannya, menyeluruh beramal kebaikan, bersedekah dan sebagainya. Dan perlu diingat, sholat gerhana matahari dikerjakan dengan membaca surah Al-Fatihah dan dari surah Al-Quran, tidak perlu dikeraskan. Sedangkan dalam sholat gerhana bulan boleh dikeraskan dalam membaca surat atau ayat dari Al-Quran dan disunahkan untuk membaca surat atau ayat yang panjang. Dan selanjutnya ada sholat sunnah istikharah. Sholat istikharah yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah tentang sesuatu yang baik baginya. Jika seseorang menginginkan kepastian apakah yang akan dikerjakan itu membawa kebaikan atau sebaliknya, atau jika seseorang dihadapkan kepada 2 pilihan atau lebih, mana yang akan dipilih, ketika itulah disunahkan mengerjakan sholat sunnah istikharah. Adapun cara mengerjakan sholat sunnah istikharah sebagai berikut, yaitu yang pertama, sholat sunnah istikharah dikerjakan kapan saja, siang maupun malam hari. Dan yang kedua, dikerjakan sama dengan sholat subuh seperti tanpa kunut, yaitu 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah dibaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Quran atau boleh dibaca surat lain. Dan yang ketiga, niat sholat sunnah istikharah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata listikharati rakaataini lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, selesai mengerjakan sholat sunnah istikharah disunahkan membaca doa yang ada pada bidang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah untuk disebabkan oleh kemarau yang sangat panjang atau terputusnya hujan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Adapun cara mengerjakannya sebagai berikut. Yang pertama, sebelum melaksanakan sholat sunnah istisqa, imam atau ulama memerintahkan kepada kaumnya untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan menganjurkan untuk beramal baik seperti memperbanyak sedekah, menjauhi segala perbuatan maksiat, dan mengusahakan perdamaian bagi orang-orang yang bersengketa. Sholat ini dilakukan pada hari keempat puasa. Dan yang kedua, ketika akan melaksanakan sholat, imam dan ulama supaya memerintahkan agar semua penduduk atau kaum untuk keluar rumah ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat sunnah istisqa. Dan yang ketiga, setelah sampai di lapangan, langsung mengerjakan sholat sunnah istisqa 2 rakaat dengan berjamaah. Lafaz niat sunnah istisqa yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata listisqai rakaataini imaman lillahi ta'ala, yaitu sebagaimana menjadi imam. Dan yang kelima, setelah takbiratul ihram lalu membaca iftitah. Dan yang keenam, kemudian imam membaca surah Al-Fatihah dan pada rakaat pertama dibaca surah Al-A'la, sedangkan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ghasyiyah. Bacaan ini dengan suara nyaring. Dan yang ketujuh, setelah selesai sholat, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah. Dan yang ke-8, khutbah pertama
dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan dilanjutkan dengan memberikan nasihat agar para jamaah bertaubat dan beramal kebaikan. Dan yang terakhir yang ke-9, pada khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Khatib hendaknya menghadap kiblat dan memindahkan selendangnya yang berada di kanan ke kiri dan yang kiri menjadi sebelah kanan. Doa yang sering dibaca dalam sholat sunnah istisqa, baik dalam khutbah maupun di luar khutbah, dapat dibaca pada bidang 3. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari macam-macam sholat sunnah yang ada pada bidang 1. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.